Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelumnya terima kasih kepada saudara saya Andi Hashim selaku Ketua Ladang Amal dari Amika Sopeng, dan juga yang terhormat segenap pengurus Muslimah Wahda Kabupaten Sopeng. Jadi terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Ya, alhamdulillah, ini adalah ucapan yang patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ya pada sore kali ini kita masih bisa memberikan atau meluangkan waktu kita dalam menyimak kajian yang insyaallah kami bawakan, yang dimana atas kebenaran mutlaknya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun kesalahan itu mutlak datangnya dari pribadi sendiri. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi sosok teladan bagi seluruh umat manusia. Jadi ya, pembahasan pada kajian ini yakni bagaimana mendapatkan gelar muttaqun dalam bulan Ramadan, terkhusus pada di tahun ini. Ya, sebelum kita lebih jauh lanjut persoalan sebenarnya apa yang sebenarnya kita bisa ambil sebuah jalan atau tarekat agar kiranya dalam makam, kalau dalam bahasa tasawufnya adalah makam, kalau dalam bahasa pemerintahnya itu adalah tingkatan atau jabatan yang kita bisa raih dalam hal ini adalah muttaqun. Ya, muttaqun itu sendiri itu bermakna adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa mungkin sering kita dengar sekilas dari para dai-dai yang sering kita dengar bahwasanya banyak orang mengatakan takwa itu adalah sebagai bentuk rasa takut kepada Allah. Namun menurut kajiannya Bapak Prof. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, bahwasanya makna takut ketika diartikan dari definisi takwa itu tidak cukup memadai atau tidak cukup memberikan pendefinisian yang cukup rinci terhadap kata takwa itu sendiri. Jadi takwa itu bisa bermakna luas, karena kalau kita mengatakan takut, justru asumsi yang muncul dalam pikiran kita para peserta yang dimuliakan Allah adalah justru menghindari kalau kita mendengarkan kata-kata takut. Ya, misalkan begini, ya ada seorang yang takut terhadap ular, atau kita katakan adalah fobia terhadap ular, pasti orang tersebut ketika melihat ular di hadapannya justru akan lari atau menghindar. Karena kenapa? Dia takut, entah takut karena digigit, takut karena dikejar dan lain sebagainya. Itu adalah asumsi yang muncul dalam pikiran kita. Namun ketika kita pemaknaannya dalam persoalan agama, itu beda lagi. Justru takut yang dimaknakan kata-kata takwa itu adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Ya, takut akan muncul sifat sombong terhadap diri sendiri. Ya, misalkan kita banyak beribadah, kita tahajud tiap malam, kita sholat duha tiap pagi, kita zikir setelah habis subuh. Justru yang muncul di dalam hati adalah bukan rasa takut, tapi adalah rasa yang justru menyombongkan, bahkan bisa jadi merendahkan orang lain. Ya, misalkan kita mengatakan kepada diri sendiri kita, wah saya sudah baik, amal saya sudah cukup. Justru ketika kita melihat orang lain yang di luar sana mungkin
ya pekerjaannya atau profesinya tukang parkir dan lain sebagainya, ya justru kita merendahkan, wah ini orang tidak berzikir, ini orang tidak tahajud, ini orang tidak sholat dua. Sehingga ulama mengatakan orang yang merendahkan orang lain dengan memperbandingkan amal ibadahnya, justru orang yang dia olok-olok itu adalah orang yang bertakwa, itu adalah orang yang betul-betul ahli ibadah. Karena amal ibadah orang yang mengolok-olok ini itu pindah, itu tershare kepada orang yang diolok-olok itu sendiri. Nah, maka penting kita usahakan dalam jiwa diri kita, dalam ibadah yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini adalah bagaimana mengusahakan memunculkan sifat takwa itu, memunculkan rasa takut. Nah, takut akan muncul sifat sombong, ya, takut akan dikatakan ahli ibadah, takut akan munculnya sifat-sifat riya di dalam diri, atau orang yang ingin dikatakan lebih baik dibandingkan orang lain. Itu adalah pemaknaan takwa dari segi beberapa bahasa yang sebenarnya masih banyak pemaknaan atau definisi takwa itu sendiri. Nah, tapi kita ini persoalan takwa. Kemudian kita kaitkan persoalan dalam bulan Ramadan. Tentu yang paling kita sering dengar adalah ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah itu katakan begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ketika Al-Quran itu menggunakan konteks ya ayyuhalladzina amanu, itu beda ketika Allah menggunakan dalam teks ya ayyuhan nas. Perbedaannya itu ketika Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, maka ulama mufassirin atau ulama tafsir mengatakan ayat ini turunnya itu di Madinah. Turunnya di Madinah. Karena orang-orang Madinah itu identik dengan penerimaan dakwah Nabi. Sehingga dalam ayat turunnya ayyuhalladzina amanu itu turun kepada orang-orang atau penduduk Madinah. Itu menurut ulama tafsir. Nah, tapi jika kita kaitkan bahwasanya ulama sufi atau ulama yang mendalami tasawuf itu justru dia tidak istilahnya dia berbeda pendapat dengan ulama mufassirin atau ulama tafsir. Justru dia mengatakan begini, bukan wahai orang-orang yang beriman dipanggil, tapi justru ketika Allah menggunakan konteks ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka ulama sufi pasti berpikir ada perintah yang disembunyikan oleh Allah di depan ayat tersebut. Nah, sehingga kata Allah, kutiba alaikumus syiyam, maka diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Nah, sehingga kalau kita balik ayat ini, artinya kalau kita melihat dari beberapa tafsir yang ada, ayat ini bisa bermakna bahwasanya yang dikatakan orang-orang yang beriman, salah satunya adalah orang-orang yang melaksanakan puasa. Nah, sehingga ayat tersebut memberikan tujuan daripada ibadah puasa itu di ujung ayat tersebut mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ya. Jadi pemaknaan puasa di sini tidak ada tujuan selain daripada takwa itu sendiri. Namun kalau kita kaitkan sebenarnya apa hubungannya atau apa relevansinya terhadap puasa dan ketakwaan itu sendiri. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dulu masalah takwa itu sendiri. Tadi saya telah sampaikan bahwasanya pendefinisian takwa itu sendiri kalau kita maknakan dari segi bahasa bisa bermakna takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas apa kalau dalam bahasa filsafatnya itu adalah apa ontologinya? Kalau dalam bahasa mungkin yang kita sering dengar, apa output daripada ibadah puasa itu sendiri? Nah, maka ternyata di sini ayat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 itu menggunakan teks as-siyam. Nah, as-siyam. Kalau kita merilis dalam beberapa referensi kitab tafsir, ternyata dua bahasa Arabnya itu puasa. Jadi dua bahasa Arabnya itu puasa.
Yang pertama adalah siam dan yang kedua adalah saum. Nah, saum dan siam kalau kita maknakan secara bahasa Indonesia itu cukup satu aja definisinya, yaitu puasa. Tapi ketika ulama tafsir memandangnya bahwa siam dan saum itu betul pemaknaannya adalah puasa. Tapi ini lebih berbeda ketika kita melihat secara literatur bahasa Arabnya. Nah, misalkan begini, asyam itu hanya menahan lapar dan dahaga yang ketika kita haus di dalam ibadah puasa itu sendiri. Maka ketika kita berpuasa hanya sekadar menahan ya makan dan minuman sampai jalan membuka puasa, maka itu dikatakan orang-orang yang siam, tapi tidak dikatakan orang yang saum. Nah, itu beda. Nah, jadi orang yang hanya menahan lapar dan minuman sampai buka puasa, nah, itu hanya bisa dikatakan orang-orang yang siam, bukan orang yang saum. Nah, sedangkan orang yang saum itu bukan hanya menjaga dirinya dari perkara yang bisa membatalkan puasa, misalkan makan, minuman, dan lain sebagainya. Tapi justru pemaknaan saum di sini itu bisa bermakna bahwasanya bukan hanya makan dan minuman yang dijaga dari diri kita, tapi segala indera yang berfungsi dalam badan kita, itulah yang kita jaga. Kita jaga pikiran kita dari pikiran kotor, ya. Kita jaga telinga kita dari pendengaran yang tidak enak. Kita jaga penglihatan kita yang tidak bisa menimbulkan dosa bagi kita. Ya. Dan kita menjaga mulut kita, ya, karena mulut ini adalah salah satu organ tubuh atau organ badan yang paling banyak berdosa. Ya, karena kenapa? Kadang ketika kita melihat seseorang, ya bisa dikatakan mohon maaf tidak sempurna badannya, ya justru kita biasa berkata-kata di dalam hati, dia buta, ya dia hitam, ya dia pendek, ya dia tinggi, dia kurus, dia gendut, ya justru perkataan seperti inilah yang sebenarnya yang bisa memakruhkan puasa kita. Artinya apa? Kalau kita pandang secara ilmu fikih, puasa kita sah. Tapi kalau kita pandang secara hakikat, sebenarnya puasa kita itu tidak sebenarnya hampir batal. Karena kenapa? Ada indera yang kita tidak jaga. Sehingga orang yang kedudukannya saum itu lebih tinggi dibandingkan orang yang kedudukannya saum saja. Nah, atau siam, ya. Jadi saum itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan siam. Nah, itu adalah perbedaan secara pemaknaan bahwasanya siam itu rendah, hanya menjaga dari beberapa yang bisa membatalkan puasa. Sedangkan saum itu justru segala yang bisa menimbulkan maksiat, segala yang bisa menimbulkan dosa dalam diri kita, itu yang kita jaga. Nah, sehingga disebutkan dalam Al-Quran ketika Sayyidatina Maryam, ya radhiyallahu anha, ketika melahirkan Nabi Isa alaihi salam, ya Allah katakan di dalam Al-Quran, wahai Maryam, berpuasalah. Nah, berpuasalah. Tapi Allah katakan di situ adalah saum, bukan siam. Jadi Allah memerintahkan Maryam itu dengan menggunakan kata-kata saum, bukan siam, sehingga Maryam radhiyallahu anha itu bukan hanya menjaga dirinya dari makanan dan minuman, tapi dia menjaga segala pikirannya. Dan justru dalam riwayat kisahnya itu Maryam itu tidak berbicara selama sehari sampai buka, karena Allah memerintahkannya itu adalah siam, artinya jaga mulutmu, jaga telingamu, jaga matamu dari segala maksiat. Sehingga datanglah sekelompok orang ketika Maryam ini melahirkan. Ya, apa kata orang-orang? Bertanya kepada Maryam,
wahai Maryam, ya, siapa sebenarnya yang melahirkan Isa ini, bayi ini? Siapa bapaknya? Siapa yang ciptakan bayi yang tidak ada bapaknya? Ya, tapi dalam kisah tersebut, Maryam tidak berbicara. Maryam tidak menanggapi pertanyaan dari beberapa orang yang bertanya kepadanya. Justru Maryam itu diam. Ya, karena kenapa? Maryam itu diperintahkannya adalah berpuasa, jaga lidahnya untuk tidak berbicara apapun itu. Nah, sehingga qadarullah, masya Allah, Isa yang Ibnu Maryam ini yang masih dikategorikan adalah bayi yang barusan lahir, itu langsung berbicara bahwasannya saya adalah hamba Allah. Saya adalah hamba Allah. Nah, jadi Isa yang sebelumnya tidak bisa berbicara, yang seperti pada normalnya adalah bayi yang seperti biasanya, tapi ketika Allah memberikan perintah kepada malaikat Jibril bahwasanya wahai Jibril sampaikan kepada Isa bin Maryam agar kiranya untuk berbicara, untuk menyampaikan balasan dari pertanyaan orang-orang yang menyangkal bahwasanya Isa itu adalah anak Tuhan. Banyak orang yang menyangkal bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak haram karena dikatakan adalah prosesnya untuk mengeluarkan tidak ada bapaknya, tidak ada yang mengakui bapaknya. Maka ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Maryam, itu lahir tanpa bapak. Tapi kalau kita kontekskan dalam sekarang, itu banyak juga orang yang ingin menyaingi Maryam, ya, banyak ingin menyaingi, mau melahirkan anaknya, mau ada anaknya, tapi tidak ada bapaknya. Itu adalah banyak yang terjadi di sekitaran kita. Namun apa hikmah, apa nilai yang bisa kita ambil dalam hal ini? Maryam betul-betul melaksanakan perintah siamnya Allah, perintah puasanya untuk menjaga lidahnya, untuk menjaga telinganya dari segala yang bisa menimbulkan maksiat atau segala yang bisa menimbulkan syahwat, yang pada ujung-ujungnya adalah merujuk kepada keburukan itu sendiri. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terakhir, relevansi puasa dan takwa itu sendiri. Takwa kan saya tadi sampaikan bahwasanya itu bukan hanya sekedar takut untuk melaksanakan perbuatan dosa, tapi justru takwa di sini adalah cabang daripada keimanan, atau dalam bahasa fikihnya itu adalah furu'u minal iman, cabangnya daripada iman itu sendiri. Makanya saya sering menyangkal bahwasanya sebenarnya iman itu, keyakinan itu, atau dalam bahasa Bugisnya asengkeruang, ya, atau ketentuan, sebenarnya itu tidak naik turun. Banyak kan kita mendengar bahwasanya iman itu lagi turun, oh imannya lagi naik, imannya lagi turun. Sebenarnya tidak. Iman itu tetap. Tapi yang naik turun itu adalah kuantitas daripada ketakwaannya, kuantitas daripada ibadahnya. Jadi bukan ketakwaan itu diukur daripada kualitas ibadahnya, tapi ketakwaan itu diukur daripada kualitas ibadahnya. Banyak orang yang banyak rakaatnya kalau tahajud, ya banyak rakaatnya kalau duha, dan banyak zikirnya astagfirullah la ilaha illallah, tapi tidak ada yang hikmah yang bisa tersingkap di dalam hatinya, tidak ada hikmah yang bisa dia ambil. Ya, dia sering berzikir kepada Allah, tapi dia juga sering gosip para tetangganya. Artinya apa? Tidak ada hikmah yang dia bisa ambil daripada ibadahnya. Sehingga relevansi antar puasa dan ketakwaan itu sendiri itu cukup berkaitan atau cukup istilahnya berhubungan terhadap satu antara dan yang lainnya. Puasa mengajarkan kita bagaimana merasakan perihnya menahan lapar orang kemiskinan atau orang yang tidak bercukupan dalam tiap harinya. Sedangkan kita juga yang setiap harinya bisa dikatakan bercukupan dalam seharinya, tapi ketika bulan Ramadan tiba, kita rasakan kita sama-sama lapar, kita sama-sama haus dalam pandangan syariat, ya.
Itulah kita mengajarkan bahwasanya pentingnya kita merasakan perihnya, pentingnya kita merasakan apa yang dirasakan orang lain ketika kita tidak memberikan makanan, ya. Kita lihat beberapa orang yang mengemis itu sangat lapar ketika pandangan mata kita. Tapi ketika kita puasa kita juga merasakan, sehingga muncul rasa kasihan, muncul rasa Ar-Rahman dan Ar-Rahim kita, sehingga dengan melalui perasaan kita, kita bisa menyedekahkan kepada orang yang lapar. Bahkan disebutkan orang yang memberi sedekah kepada orang yang berpuasa itu sama-sama puasanya. Tanpa inilah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ada pertanyaan masuk yaitu, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana ciri-ciri jika kita sudah mencapai tingkat ketakwaan? Terima kasih. Mungkin materi bisa menjawab secara langsung. Ya. Kita langsung terhadap ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Yang pertama, selalu merasakan kehadiran Allah setiap aktivitasnya. Itu yang pertama, selalu menghadirkan dalam aktivitasnya, selalu Allah melihatnya. Ya, ketika kita tidak bisa mengingat Allah dengan wujudnya, maka kita yakin bahwasanya Allah melihat saya. Jadi segala bentuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita itu selalu kita meyakini ada Allah di samping saya yang melihat. Dan sehingga ketika Allah melihat saya justru malu di hadapan Allah yang menciptakan kita. Itu yang pertama. Ketika ada sering muncul perasaan bahwasanya saya selalu diawasi oleh Allah, saya selalu dijaga oleh Allah, maka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang disebut bertakwa adalah orang-orang yang aktivitas dalam ibadahnya itu tidak ada tersingkap atau tidak ada terpikir untuk mengejar hal duniawi. Jadi orang yang bertakwa itu bodoh amat istilahnya kalau kita anak muda dalam hal duniawi. Ya, bukan berarti saya berkata bahwasanya buan pekerjaan duniawimu yang misal katakan adalah menjual di pasar, pergi ke kebun, pergi ke sawah dan lain sebagainya untuk mencari nafkah. Bukan itu yang saya maksud. Tapi yang saya maksud adalah bagaimana perkara atau aktivitas dunia kita itu dianggap nilai akhirat. Nah, jadi segala aktivitas dunia kita dianggap akhirat selama itu tergantung dari niat kita. Selama niat kita misalkan pergi ke kantor atau pergi ke sawah untuk memberi nafkah kepada seorang istri dan anak-anak, itu adalah sebuah bentuk kewajiban. Nah, sehingga di mata manusia bisa jadi itu berpandangan dia mengajar dunia, tapi di mata kita dan di mata Allah itu sebenarnya kita dipandang sebagai orang-orang yang segala aktivitasnya di dunia bernilai di akhirat di mata Allah. Ini ciri-ciri yang kedua. Nah, kemudian terakhir, ciri-ciri orang yang bertakwa sebenarnya banyak ciri-cirinya orang yang bertakwa. Yang ketiga itu ketika disebutkan lafaz Allah, dia justru merasa bergetar di dalam hati. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwasanya orang-orang yang berzikir itu adalah tenang hatinya. Dengan ketenangan hati itu adalah orang-orang yang selalu merasa cukup bahwasanya Allah adalah Maha Pencipta, Allah Maha mencukupi segala aktivitas kita. Ketika kita sudah tidak ada keraguan dalam menjalani kehidupan, maka itu sudah muncul makam atau gelar yang ada di dalam kalbu kita adalah orang-orang yang muttaqun atau orang-orang yang bertakwa. Nah, mungkin itu yang jawaban singkat dari saya. Terima kasih atas jawaban dari pemateri. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Saudara Musim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa perbedaan beriman dan bertakwa? Mungkin bisa langsung dijawab oleh materi. Ya.
Jadi begini ya, kalau dalam bahasa tafsirnya al-imanu al-aslu wal taqwa al-furu'. Jadi iman itu adalah usul. Jadi iman itu adalah induk, sedangkan takwa itu adalah pembagian atau cabang daripada iman itu. Jadi posisi keimanan itu tinggi dibandingkan orang yang bertakwa. Tapi ada juga ulama yang mengatakan sebenarnya iman dan takwa itu adalah sering bergandengan dan tidak bisa berpisah. Karena satu bentuk keyakinan, satu yang sifatnya yang di dalam hati, satu yang bentuknya adalah realitas ibadah. Nah, realitas ibadah itu yang disebut dengan ketakwaan. Jadi minimnya bahwasanya iman itu adalah ikatan keyakinan kita sebagai seorang hamba yang menghambakan diri terhadap yang menciptakan kita. Jadi iman itu adalah pengakuan antara hamba dan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengakui dirimu hamba dan hamba tersebut mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, itu yang disebut dengan iman. Jadi saling mempercayai antara satu dan yang lain, saling meyakini dan saling mengakui. Tidak cukup dengan saling meyakini, tapi saling juga mengakui. Kita mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan Tuhan kita mengakui bahwasanya Dia adalah hambaku. Itu yang disebut dengan iman. Sedangkan takwa itu adalah realitas ibadah yang kita lakukan. Nah, karena takwa itu kita tidak bisa lakukan atau kita tidak bisa laksanakan tanpa keimanan. Ya, misalkan begini, Allah kita meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai beberapa perintah di dalam Al-Quran, walaupun ada juga melalui perintah oleh Rasulullah. Dengan perintah tersebutlah kita laksanakan untuk bagaimana menghadirkan rasa takut kepada Allah, maka itu yang disebut takwa. Jadi takwa itu pada simpelnya adalah ada realitas ibadah yang kita lakukan atas dasar keyakinan masing-masing. Ada orang Kristen yang takwanya, Kristen juga menggunakan kata-kata takwa. Takwanya itu ya misalkan sering menyembah Tuhannya, ya kita sebagai selaku orang Muslim atau seorang yang bisa dikatakan hamba Allah ini selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan mengambil hikmah daripada perintah tersebut. Nah, itu adalah perbedaan antara iman dan takwa. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin itulah jawaban dari pemateri kita. Apabila ada Bapak, Ibu, atau teman-teman yang masih ingin ditanyakan, boleh mengaktifkan mikrofonnya secara langsung atau melalui kolom chat. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kelupaan. Nah, oke. Manusia itu diberikan dua sesuatu yang sangat berfungsi dalam kehidupan kita. Yang pertama ada yang disebut dengan akal dan yang kedua ada yang disebut dengan nafsu. Betul yang dikatakan tadi bahwasanya pepatah Arab juga mengatakan manusia itu tidak luput dari kesalahan. Artinya apa? Ketika kita tidak pernah berbuat salah, hikmahnya adalah supaya Allah tidak menjadikan hambanya orang-orang yang sombong seperti Fir'aun. Fir'aun kan seperti itu. Tidak pernah sakit dan lain sebagainya seumur hidup. Sehingga merasa dirinya adalah ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Nah, jadi itu adalah hikmah ketika kita merasa bersalah. Artinya apa? Kemahasempurnaan Allah hanya miliknya. Makanya disebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, kemudian yang kedua adalah akal. Akal yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia tidak memakainya. Kenapa? Hanya diberikan, tapi dia tidak memakainya.
Sehingga Allah katakan la'allakum ta'qilun. Apakah mereka itu tidak berpikir? Nah, sehingga ayatnya Allah agar kamu berpikir, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, agar kamu berpikir, agar kamu berakal. Kenapa? Supaya kita bisa membedakan mana yang disebut dengan perbuatan baik, yang mana disebut dengan perbuatan buruk. Sehingga akal berperan penting dalam bentuk perbuatan manusia, sehingga manusia pula lah juga tidak luput dari kesalahan, walaupun kesalahannya itu sebenarnya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemudian kesimpulannya, kenapa, apa hikmah yang bisa kita ambil dari manusia itu tidak luput dari kesalahan? Supaya kita selalu merasa diri kita itu kotor, selalu merasa diri kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itu, maka Allah mencintai orang-orang yang merasa dirinya kotor dibandingkan orang-orang yang merasa dirinya paling suci. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara keilmuan dari saya. Saya kembalikan kepada ya moderator. Ya, mungkin itulah kajian kita pada hari ini. Terima kasih kepada pemateri yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang telah ikut berpartisipasi pada kajian hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi kita semua. Dan kita akan bertemu pada kajian berikutnya. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.